wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi mata kuliah analisa laporan keuangan. Yang kita bahas di sini diawali mengenai konsep dasar laporan keuangan, kemudian fungsi dan pengguna laporan keuangan, laporan neraca dan laporan laba rugi, kemudian sumber-sumber informasi laporan keuangan. Informasi keuangan itu sangat bermanfaat sekali bagi para pengambil keputusan. Karena dari itu, informasinya itu harus berkualitas. Jadi, bagaimana yang dikatakan informasi yang berkualitas? Yang pertama sekali, informasi tersebut bisa dikatakan berkualitas jika mengandung informasi yang relevan dan dapat dipercaya, kemudian dapat diverifikasi, kemudian mempunyai kemampuan prediksi, mempunyai umpan balik, dan tepat waktu. Informasi keuangan tersebut diperoleh dari data akuntansi. Jadi data akuntansi di sini baru bisa dilihat dari 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan komunikasi atas kejadian-kejadian ekonomis dalam suatu perusahaan. Tujuan akuntansi itu sendiri adalah menyediakan informasi kepada pemakai, baik pemakai internal maupun pemakai eksternal. Maka dari itu, tugas dari akuntansi yang pertama sekali adalah mengidentifikasi pemakai. Untuk siapa informasi itu diberikan, apakah untuk pihak internal atau untuk pihak eksternal. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai. Dan yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang utama. Yang pertama, balance sheet. Balance sheet di sini dihasilkan oleh laporan neraca. Kemudian yang kedua, income statement, yaitu laporan rugi laba. Dan yang ketiga adalah statement of cash flow atau laporan arus kas. Untuk penjelasan masing-masing laporan keuangan tersebut bisa kalian simak di slide berikut. Tujuan laporan keuangan adalah harus memberi informasi yang bermanfaat bagi investor maupun calon investor, sehingga investor menghasilkan suatu keputusan investasi. Jadi di sini laporan keuangan tersebut harus bisa dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai suatu bisnis perusahaan. Oke, sekarang mengenai penjelasan apa itu analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan tersebut adalah proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada laporan keuangan. Ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan di masa lalu dengan perusahaan lain dan dengan industri yang lain. Yang ketiga, membantu memakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan juga bertujuan untuk banyak pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Oke, silakan disimak, ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan. Slide yang terakhir, kita membahas mengenai keterbatasan dari analisis rasio keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan ini juga punya keterbatasan. Di antaranya, yang pertama, adanya perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, penjualan perusahaan biasanya bersifat musiman. Dan yang ketiga, adanya kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai line produk. Dan keterbatasan yang terakhir adalah perusahaan dapat melakukan window dressing. Oke, setelah kalian simak penjelasan tadi, maka sekarang kalian melatih diri dengan menjawab soal tersebut.
Jadi, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan dijawab.